Baik, kita sambung pertanyaan ke Mas Hensat. Kalau melihat tadi karakter kepemimpinannya berbeda, program strategisnya berbeda, sangat bertolak belakang. Kemudian juga kalau melihat Anies ini baru saja berlaga di Pilpres, begitu ya, skalanya nasional. Tapi di sisi lain, mau nggak Ahoknya nanti di nomor 2? Kalau PDIP kan biasanya historinya selalu calonnya nomor 1 kan, bukan jadi wakil. Ya, bahas satu-satu dulu ya. Boleh. Jadi tadi kan sebelum jeda saya sempat kasih bridging gitu ya. Nasib tuh akan mempertemukan jangan-jangan karena dua-duanya sekarang nasibnya sama. Positif nih kayaknya pagi ini nih. Ya, jadi misalnya nih ya, Pak Ahok kemarin kan kita kaget juga ya dengan statement dia yang pada saat Pilpres yang menyebabkan saya masuk penjara adalah gitu. Ya. Sementara kan Mas Anies juga kemarin kalah. Tapi saya mesti setuju juga sama Bang Reza bahwa ini agak sulit juga. Tapi kita bahas satu-satu lagi ya. Oke. Mas Jadi Anies sulit atau enggak nih? Ya, ini misalnya nih, Mas Anies ya. Anies Baswedan ini kalau kemudian dia maju ke pilkada, maka harus menghadapi beberapa pertanyaan pencitraan. Seperti? Ya. Misalnya, ini mau cari peruntungan atau gimana? Sebetulnya cari kerja gitu ya. Kan dari gubernur, nyapres gagal, terus gubernur lagi. Memang banyak kepala-kepala daerah lain yang begini nih jalan keluar karirnya gitu ya. Ada yang jadi menteri, terus maju ke gubernur gagal, ya sekarang jadi bupati atau wali kota gitu. Ada juga yang begitu. Tapi apakah Mas Anies kemudian mau mengikuti itu? Kemudian yang kedua adalah percayaan pencitraan yang lainnya itu. Jadi kemarin nyapres tuh ngisi waktu luang aja tuh gimana? Gitu kan? Kalau berhasil bagus jadi presiden, kalau gagal ya udah kan ada gubernur gitu. Nah ini kan pertanyaan berat nih. Jadi nggak semudah itu sebetulnya pemilih Anies nanti memahami bahwa dia ini begini karena untuk menjaga asa dia di 2029 misalnya. Nah sementara Pak Ahok memang masih punya masih punya loyalis, tapi masih ada nggak setelah Pak Jokowi memang terang-terangan berpindah dukungan ke Pak Prabowo gitu. Jangan-jangan waktu itu pendukungnya Jokowi adalah pendukungnya Ahok. Sekarang begitu Pak Jokowinya pindah, pasti berkurang pendukungnya Ahok. Dan PDI Perjuangan ini partai politik yang nggak pernah kekurangan kader. Jadi banyak, bahkan nama-nama mantan pejabat itu disebutnya, kalau saya tidak salah, nanti Bang Andre bisa mengklarifikasi itu. Itu dari PDI semua, Bang Andika, Jenderal Andika, terus kemudian ada Tri Risma hari ini, ada Pak Bas gitu ya, banyak gitu namanya. Jadi menurut saya menarik. Dan satu variabel lagi adalah variabelnya PKS. Kemarin PKS? Dia menang di Jakarta. Dan berduanya PDIP ya. Iya, dan kader-kadernya kinclong-kinclong juga. Mardhani Alisera luar biasa suaranya di Jakarta Timur. Ada 4 kader internal yang akan di. Dan uniknya kan ada nama Sudirman Said juga tuh. Saya dengar di lingkungan PKS yang juga waktu kemarin tuh sama-sama Bang Reza bela Mas Anies kan. Jadi menarik juga konstelasi. Jadi dalam arti nggak ada yang melirik Anies. Kalau misalnya PKS iniin sendiri kadernya, kemudian PKB dan juga Nasdem? Ya per hari ini kan memang belum ada yang terang-terangan. Dan lagi Mas Anies bilang saya butuh waktu, jeda dulu lah sebentar kata dia kan. Jadi ini sebenarnya keduanya sulit gitu ya disatukan juga. Kayaknya kalau Mas Hensat ini melihatnya sulit gitu dibanding mudanya tuh lebih banyak sulitnya. Tapi kalau ini kemudian disatukan, ini akan jadi lawan kuat untuk penguasa ya, quote and quote gitu kan. Karena kalau Gerindra saya dengar kan Mas Budi Jiwandono akan maju. Kemudian juga ada nama Heru Budi yang sekarang jadi pejabat PJ, itu kan orangnya Jokowi banget tuh. Terus ada desas-desus juga Mas Kaisang kan. Jadi misalnya nanti kemudian penguasa ya mengajukan Budi Heru atau Kaisang Heru atau Heru Kaisang gitu ya. Nah ini akan jadi lawan yang seru juga kalau memang pertarungannya Anies Ahok jadi satu kemudian lawan penguasa gitu.